Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam planter petani sawit Indonesia. Salam tandan berduri. Sahabat tani sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan coba untuk membahas urutan pemupukan agar hasil panen kelapa sawit kita ini bisa maksimal. Ini salah satu contoh video di kebun kami, sahabat ya. Ini sahabat bisa lihat buahnya bisa lebat-lebat seperti ini. Dan sebelum video ini berlanjut, saya akan tunjukkan lokasi di sekitar kebun kita ini, sahabat. Jadi ini ada beberapa pohon yang coba kita ambil secara acak ya, ini sahabat ya. Ini seperti ini ya. Sahabat bisa lihat pohon-pohon di sini semuanya lebat-lebat seperti ini, sahabat ya. Dan tentunya sahabat, ini semua tidak bisa terlepas dari proses pemupukan, sahabat. Dan pemupukan ini sahabat harus berurutan agar nantinya unsur hara yang diperlukan oleh tanaman sawit kita ini bisa maksimal. Jadi oke sahabat, sekarang kita akan bahas apa saja urutan pemupukan kelapa sawit ini, sahabat ya. Jadi sahabat, sebelum kita melakukan pemupukan, langkah awal yang terpenting harus kita lakukan adalah kita harus melakukan cek keasaman tanah kita. Sahabat bisa menggunakan alat pH meter, sahabat ya. Jadi sahabat, kalau dengan alat pH meter tadi terbukti tanah sahabat netral, itu sangat bagus, sahabat ya. Kita bisa langsung melakukan proses pemupukan. Namun kalau ketika dicek dengan pH meter dan tanah sahabat ini asam, maka langkah pertama sahabat harus memberikan pupuk dolomit, itu sahabat ya. Itu langkah yang pertama. Namun kalau kondisi tanah ini sudah netral, sahabat pada tahap awal ini cukup memberikan pupuk kompos saja atau pupuk kandang seperti itu, sahabat ya. Kemudian sahabat, urutan yang kedua, setelah memberikan dolomit kalau tanah sahabat asam, urutan yang kedua sahabat memberikan pupuk yang mengandung kandungan fosfor ya, sahabat ya. Di kandungan fosfor ini terdapat pada pupuk TSP atau SP36, bisa juga pada pupuk rock fosfat, itu sahabat ya. Dan fungsi utama dari fosfor itu sahabat adalah sebagai pembentukan akar baru pada tanaman kelapa sawit kita, itu sahabat ya. Dan inilah urutan yang kedua setelah kita memberikan pupuk dolomit, sahabat ya. Jadi akar dulu ini yang harus kita perhatikan, sahabat. Kenapa harus kita berikan pupuk fosfat ini urutan yang kedua? Karena sebelum tanaman sawit kita ini menerima unsur pupuk yang lain, yang harus dipersiapkan terlebih dahulu adalah kondisi akarnya, itu sahabat. Jadi akar harus siap untuk menerima asupan pupuk yang lainnya. Kemudian sahabat, yang ketiga yang harus sahabat berikan setelah fosfor ini adalah pupuk yang mengandung kadar nitrogen. Dan pupuk ini bisa kita dapati dari pupuk urea, sahabat ya. Dan fungsi dari nitrogen ini sahabat adalah untuk pembesaran batang sawit kita ini ya. Kemudian juga daun kelapa sawit kita, sahabat ya. Itu yang terpenting dari kandungan pupuk nitrogen tadi. Dan ini sangat penting, sahabat ya. Jangan sampai kita memberikan pemupukan ini dengan tidak berurutan, sahabat, karena nantinya efeknya tentu akan tidak baik. Jadi sahabat, setelah akarnya tadi baik ya, dengan pemberian pupuk fosfor, kemudian pohon dan batang ini sudah besar dan tajuknya ini sudah melebar sempurna, sahabat, baru yang berikutnya adalah kita berikan pupuk kalium, sahabat ya. Itu urutan berikutnya, urutan yang keempat dengan pemberian pupuk kalium. Fungsi utama pupuk kalium adalah sebagai perkembangan generatif dari tanaman sawit kita ini, yaitu buah dan bunganya, sahabat ya. Makanya sahabat,
Urutan pemupukan ini penting, sahabat. Dan inilah yang menentukan dari hasil tanaman sawit kita ini bisa maksimal atau tidak. Jadi sahabat, jangan sampai pemupukan ini tidak berurutan, sahabat. Maka dari itu kita harus pelajari semaksimal mungkin urutan-urutannya agar sawit kita bisa berbuah dengan maksimal. Oke sahabatku sekalian, jadi kesimpulannya pada kesempatan kali ini, urutan pemupukan itu yang pertama dolomit, yang kedua pemberian pupuk fosfat, yang ketiga pupuk urea, yang keempat adalah pupuk kalium. Itu sahabatnya. Dan kemudian kalau sawit kita ini sudah berbuah, ada tambahan pupuk mikro, yaitu pupuk borat, sebagai juga untuk memperbanyak jumlah buahnya sahabatnya. Karena borat itu fungsinya salah satunya itu membuat lengket dari serbuk betina ini, dan ketika tadi dibuahi oleh kumbang, maka akan banyak yang terjadi pembuahan. Seperti itu sahabatnya. Jadi itu tadi urutannya agar tanaman sawit kita ini bisa berbuah dengan maksimal. Semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam planter.